Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap. Kali ini datang dari Pindad Indonesia, salah satu perusahaan alutsista nasional Indonesia yang memproduksi berbagai macam senjata, amunisi, kendaraan tempur, bahkan sampai dengan alat-alat berat dan juga alat-alat perindustrian, bos. Nah, jadi kali ini ada dua nih berita mantapnya. Yang pertama, dikabarkan baru-baru ini Pindad telah menaikkan MOU kerjasama dengan perusahaan-perusahaan China dari negaranya Bapak Xi Jinping, bos. Bahkan nggak cuma satu perusahaan, tapi langsung 3 perusahaan Tiongkok sekaligus. Nah loh, lantas pertanyaannya perusahaan apakah itu dan kerjasama apa? Apakah mereka mau membuat senjata atau alutsista baru? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian lanjut yang kedua, masih dari Pindad lagi nih, bos. Yang baru-baru ini kedatangan delegasi negara asing jauh dari wilayah Afrika, yaitu dari negara Sri Lanka, bos. Nah loh, lantas apakah tujuannya datang ke Pindad Indonesia? Apakah Sri Lanka mau membeli senjata ataukah alutsista dari Indonesia? Apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bongkar berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar yang pertama datang dari perusahaan Tiongkok China, negaranya Bapak Xi Jinping, yang baru-baru ini datang ke Pindad dan menaikkan kerjasama baru dengan PT Pindad Indonesia, bos. Nah, kerjasama apakah itu? Jadi admin kutip langsung dari situs Pindad Indonesia nih, bos. Baru-baru ini, tepatnya pada Rabu 30 April 2025 kemarin, PT Pindad pun ternyata telah menaikkan nota kesepahaman atau MOU dan juga NDA, yaitu Non-Disclosure Agreement atau perjanjian kerahasiaan, bos, dengan 3 perusahaan asal Tiongkok, yaitu Shandong Goldafeng Machinery.co Ltd, kemudian perusahaan Fengzhou Group.co Ltd, dan juga ada Zhengzhou Chengda Diesel Engine.co Ltd. Nah, mantap jos nih. Disebutkan bahwa penaikan MOU dan NDA ini pun dilaksanakan pada Rabu 30 April kemarin dan berlokasi di kantor pusat PT Pindad Bandung, bos. Di mana ruang lingkup kerjasamanya pun dikatakan adalah meliputi produksi bersama, manufaktur, kemudian juga integrasi serta pengadaan strategis untuk produk alat pertanian dan juga alat-alat berat. Mantap jos. Kemudian lanjut beritanya terkait kerjasama ini. Direktur Utama PT Pindad yaitu Bapak Sigit Santosa mengatakan bahwa kami mengapresiasi kehadiran bapak-bapak sekalian di PT Pindad untuk menandatangani kerjasama yang berdampak besar terutama untuk PT Pindad, katanya, bos. Lanjut ia katakan bahwa PT Pindad memiliki lini produksi untuk produk Alpal Hankam dan produk industrial seperti alat pertanian dan alat berat yang dapat bapak-bapak saksikan secara langsung. Saya berharap kerjasama yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif untuk seluruh pihak, ujar beliau. Dan lanjut dikatakan lagi bahwa pada kesempatan ini diharapkan kerjasama antara PT Pindad dengan 3 perusahaan Tiongkok ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan produk-produk alat pertanian dan alat berat yang berkualitas dan juga unggul. Nah, mantap jos nih, bos. Jadi ternyata 3 perusahaan Tiongkok ini digandeng Pindad untuk mengembangkan produk-produk industrial. Namun sayangnya nggak dijelaskan secara spesifik nih, bos, produk-produk apa sajakah itu. Dan pertanyaannya kini, 3 perusahaan Tiongkok tadi bergerak di bidang apa tuh, Min? Penasaran? Oke, yang penasaran coba admin bantu kupas satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi ada Shandong Goldafeng Machinery.co Ltd. Nah, ini admin kutip dari situsnya langsung, adalah sebuah perusahaan teknologi tinggi nasional Tiongkok yang katanya berfokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan dan penjualan mesin-mesin pertanian, bos. Terutama katanya peralatan panen yang cerdas dan efisien. Dan merek Shandong ini admin rasa juga udah nggak asing di telinga, ya kan? Biasanya nih melekat pada merek-merek traktor nih, traktor Shandong. Lanjut perusahaan yang kedua ada Zhengzhou Chengda Diesel Engine. Nah, dari namanya ini jelas, sepertinya merupakan perusahaan produksi engine diesel, bos.
Mungkin ini untuk mesin-mesin kendaraan diesel seperti traktor, atau mungkin juga untuk mesin truk-truk diesel seperti misalnya Sinotruk dari Tiongkok. Dan terakhir ada Fengzhou Group.co Ltd. Nah, ini admin kurang tahu nih perusahaan apa nih bos. Tapi yang jelas, 3 perusahaan Tiongkok ini mungkin nanti adalah sebagai perusahaan penunjang untuk Pindad memproduksi produk-produk terbarunya bos. Dimana saat ini memang Pindad ada beberapa produk alat-alat berat, alat industrial, dan juga alat pertanian. Seperti yang admin tampilkan berikut ini, dapat kalian lihat ini ada paddy dryer, ini adalah alat pengering padi bos. Kemudian ada traktor roda 4, kemudian ada combine harvester, kemudian ada alat rota tanam, kemudian lanjut ada ekskavator short arm, lengan pendek, lengan sedang, sampai lengan panjang bos, yaitu ekskavator long arm. Nah, ini dia produk-produk Pindad. Dan mungkin nanti setelah kerjasama dengan 3 perusahaan tadi, mungkin nanti ada alat-alat berat nih untuk alat pertanian atau alat industrial lain. Entah itu mungkin bisa untuk kebun sawit ya kan, karena di Indonesia banyak sawit bos. Dan yang perlu ya menurut admin misalnya kendaraan penabur pupuk, kemudian kendaraan semprot, kemudian juga perlu kendaraan panen untuk sawit-sawit yang umur 15 tahun ke atas. Nah itu tinggi-tinggi bos, susah manennya ya kan. Dan selain itu kira-kira apa lagi nih bos menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini juga delegasi negara jauh dari Sri Lanka udah datang ke Pindad nih bos. Nah ini mantap nih, jauh-jauh ke Indonesia datangnya ke Pindad ya kan. Dan dikutip dari pindad.com, delegasi Sri Lanka ini pun ternyata dari National Security and Strategic Studies Course of Sri Lanka. Mereka datang pada Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Dan kunjungan itu pun dipimpin oleh Komandan National Defense College Sri Lanka, yaitu Mayor Jenderal CS Munasinghe, dan diikuti oleh delegasi berjumlah 17 orang yang merupakan para perwira militer. Kunjungan ini pun katanya merupakan bagian dari program International Collaboration Study Program yang dirancang untuk mempelajari praktik industri pertahanan internasional, termasuklah juga inovasi teknologi dan produk-produk pertahanan. Dan dalam hal ini, teknologi dan produk pertahanan yang dimaksud adalah punya Indonesia, khususnya dari PT Pindad bos. Nah, jadi ternyata mau lihat-lihat dulu nih, mau belajar katanya. Seperti apa sih inovasi dan teknologi dari produk-produk pertahanan yang berhasil diciptakan PT Pindad Indonesia. Dan kemudian gak cuma itu doang bos. Program ini pun katanya juga memungkinkan untuk diskusi dan kolaborasi antara Sri Lanka dan Indonesia dalam bidang pertahanan. Nah, ini yang mantap nih. Jadi, bisa saja nanti ada ketertarikan Sri Lanka untuk mengakuisisi produk-produk pertahanan Indonesia, bos. Entah itu senjata, amunisi, maupun kendaraan-kendaraan tempurnya ya kan. Kemudian lanjut, kegiatan pun katanya dilanjutkan dengan pemaparan profil perusahaan Pindad dan diikuti oleh sesi diskusi strategis terkait tantangan industri pertahanan global. Delegasi Sri Lanka pun kemudian juga berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas produksi PT Pindad, dan kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk hubungan baik Sri Lanka dan Indonesia, serta peluang untuk membuka kerjasama ke depannya dengan PT Pindad Indonesia. Nah, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.